Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin, ikhwan akhwat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah sampai ternyata di pertemuan 26 ya, pengajian rutin kita di masjid ini. Dan kita pertemuan kali ini akan masuk ke pasal ke nomor 8, pasal ke-8 dari 13 pasal yang akan disampaikan oleh Imam Zarnuji dari kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menyelesaikan membaca kitab ini dan mengambil faedah darinya. Baik, pasal yang ke-8 ini beliau beri judul Faslun fi Syafaqah wan Nasihah. Pembahasan tentang syafaqah itu maksudnya seperti empati ataupun kasih sayang ya, bisa kita terjemahkan kasih sayang. Wan nasihah, nasihah di sana terjemahnya itu adalah ketulusan. Maka ini diantara dua sikap yang semestinya ataupun dua sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, memiliki sifat kasih sayang dan juga ketulusan. Kita baca kata Imam Zarnuji, wa yanbaghi an yakuna sahibul ilmi mushfiqan nasihan. Hendaknya seorang yang berilmu itu dia memiliki sifat kasih sayang yang tulus. Nasihan di sana dia tulus. Ghairu hasidin, dan dia tidak boleh menjadi seorang yang pendengki. Tidak boleh menjadi seorang pendengki. Fal hasadu yadurruhu wa la yanfa'. Karena yang namanya hasad itu akan mendatangkan kemudaratan bagi dia sendiri dan tidak akan mendatangkan manfaat. Maka ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, sebagaimana kata Imam Zarnuji, tidak semestinya seorang penuntut ilmu itu dia memiliki sikap hasad. Hendaknya dia tulus ya. Maka hasad itu salah satu penyakit yang bisa merusak seorang penuntut ilmu. Sedikit atau banyaknya Anda semua yang berkutat dalam dunia menuntut ilmu itu nanti mesti akan melihat adanya hasad ini. Syaitan tidak akan diam melihat ada orang-orang yang melakukan kebaikan yang sangat besar, yaitu menuntut ilmu. Syaitan tidak akan diam. Maka pasti syaitan mengerahkan tentara-tentara yang terbaik yang dia miliki untuk mengacaukan orang-orang yang sedang melakukan salah satu ibadah terbaik ini. Maka di antara senjatanya syaitan yang dia gunakan untuk menjerumuskan para penuntut ilmu adalah dengan hasad. Jangan anggap karena orang-orang yang sudah melazimi ilmu, para penuntut ilmu, itu bebas dari hasad sama penuntut ilmu. Tidak. Bahkan hasad sama penuntut ilmu itu sangat terasa dan sangat besar sekali. Sangat nyata adanya di hadapan kita. Dan yang sangat kita sayangkan, bahkan hasad ini terjadi dari level para penuntut ilmunya sampai kepada para ustadznya. Ya, sampai kepada para ustadznya. Maka alasannya tadi itu ya, karena syaitan tidak mungkin dia mendiamkan ada orang-orang, tidak mungkin dia membiarkan orang-orang sedang melakukan sebuah ketaatan yang begitu besar keutamaannya dia biarkan begitu saja, tidak. Maka salah satu senjatanya adalah untuk membisikkan hasad sama para penuntut ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait sikap atau sifat syafaqah tadi, terkait sifat kasih sayang, lemah lembut. Ini diantara sifat yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu.
Kenapa? Maka untuk menjelaskannya saya ingin menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang terkenal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, itu barang siapa yang dia menuntut ilmu, berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Nah, di akhir hadis itu kan kata Nabi SAW, wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samai wal ard hatta al hitanu fil ma. Kata Nabi SAW, sesungguhnya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi itu akan beristighfar, akan memintakan ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Kata Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, termasuk yang dimintai ampunannya itu, diistighfarkan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi itu, termasuk para penuntut ilmu. Tidak hanya para ulamanya saja, termasuk juga yang dimohonkan ampunan tersebut adalah para penuntut ilmu. Hatta al-hitanu fil ma, kata Nabi SAW, sampai-sampai ikan yang ada di air itu juga mereka beristighfar. Maka Anda bisa bayangkan, dalam hadis lain juga disebutkan semut, ya, semut, ikan, para malaikat itu secara khusus mereka memintakan kepada Allah, beristighfar kepada Allah bagi para penuntut ilmu, bagi para ulamanya dan bagi para penuntut ilmunya. Nah, apa sebabnya? Apa urusan para hewan? Ya, terkhusus ketika membahas para hewan ini disebutkan seluruh hewan, termasuk di sana semut, ikan, itu beristighfar bagi para penuntut ilmu. Apa urusannya? Maka penjelasannya, kata para ulama, karena para hewan itu mereka semakin senang jika semakin banyak para penuntut ilmu di muka bumi ini. Semakin banyak para penuntut di muka bumi ini, maka hewan-hewan itu semakin bersyukur, dan di antara wujud syukurnya adalah dengan mereka memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu, diistighfarkan oleh mereka. Nah, kenapa mereka semakin senang? Ada dua penjelasan sebenarnya. Saya bacakan salah satunya saja. Kenapa mereka semakin senang? Karena mereka tahu dengan keberadaan para penuntut ilmu, maka akan semakin banyak orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mereka akan semakin aman dari azab. Ya, saya ulangi. Kenapa para hewan beristighfar bagi para penuntut ilmu? Karena dengan semakin banyak para penuntut ilmu, mereka merasa semakin aman. Karena mereka tahu semakin banyak penuntut ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar itu semakin ditegakkan, dan mereka dengan itu semakin aman, merasa aman. Kenapa? Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah ditinggalkan, mereka merasa terancam, dan jika Allah kemudian menurunkan azabnya, menurunkan hukumannya, para hewan ini juga mereka akan mendapatkan dampaknya. Ya, para hewan meskipun mereka tidak tahu menahu, ya, bukan kewajiban mereka untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, para hewan ini. Akan tapi ketika Allah menimpakan azab pada suatu kaum, mereka juga merasakan dampaknya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, ya, kejadiannya Nabi Nuh pada zaman Nabi Nuh, ketika kesyirikan telah merajalela dan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh tidak lagi dihiraukan oleh kaumnya, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul nahmil fiha min kulli zawjain isnain." Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, masukkan ke dalam bahteramu itu dari setiap hewan sepasang-sepasang. Masukkan jantan betinanya. Kuda dimasukkan sepasang, onta dimasukkan sepasang, kambing dimasukkan sepasang." Maka dari berbagai jenis hewan yang ada di zaman Nabi Nuh, Allah perintahkan untuk masuk ke dalam bahteranya Nuh. Ya, masuk dalam bahtera Nuh. Karena apa? Yang tidak masuk dalam bahtera Nuh, dia akan ikut celaka. Akan ikut celaka, akan ikut tewas para hewan itu.
Nah, sehingga jika Allah telah menimpakan azab kepada suatu kaum, hewan-hewannya pun akan merasakan dampaknya. Oleh karena itulah para hewan ini, dia tahu semakin banyak para penuntut ilmu, maka akan semakin banyak orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan dia merasa aman, sehingga dia beristighfar bagi para penuntut ilmu. Nah, lalu apa hubungannya antara sifat syafaqah tadi, lemah lembut, dengan amar ma'ruf nahi munkar ini? Ya, sehingga Anda, wahai para penuntut ilmu, beban yang Anda miliki itu lebih besar daripada orang-orang awam untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah telah mengutamakan Anda daripada orang-orang awam dengan ilmu. Allah telah memberikan nikmat yang lebih besar daripada orang-orang awam kepada Anda, yaitu berupa ilmu. Sehingga Anda memiliki beban yang lebih besar untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, hubungannya dengan sifat syafaqah tadi, salah satu salah satu syarat utama dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah asy-syafaqah, adalah lemah lembut. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ada 3 syarat jika seseorang itu dia ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Syarat yang pertama adalah ilmu. Dia harus berilmu. Ilmu ini sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ilmu tentang apa? Yang pertama adalah ilmu tentang apa yang dia ingkari. Jangan sampai mengingkari sebuah perbuatan ternyata itu bukan kemungkaran karena dia tidak berilmu. Ini banyak terjadi di kalangan kita, terkhusus di kalangan orang-orang yang baru belajar. Ya, belum luas ilmu pengetahuannya, dia melihat sesuatu yang berbeda dengan dia kira ini kemungkaran. Padahal ternyata ini adalah perselisihan yang kuat di kalangan para ulama. Jangan sampai mengingkari sebuah kemungkaran yang pada hakikatnya itu bukan kemungkaran. Karena keterbatasan ilmu Anda menganggap itu kemungkaran, padahal pada esensinya tidak. Ini yang pertama, harus berilmu tentang kemungkaran itu sendiri. Yang kedua, harus berilmu tentang cara mengingkari itu seperti apa. Ada metodenya. Ya, ada pertimbangan maslahat dan mudaratnya. Harus dipertimbangkan. Kemudian harus berilmu tentang orang yang kita ingkari itu. Kita harus tahu kondisi dia, kenapa dia melakukan kemungkaran seperti itu. Jangan-jangan dia dipaksa, jangan-jangan dalam kondisi darurat dia melakukannya. Sehingga syarat yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar, ilmu. Syarat yang kedua yaitu harus lemah lembut. Ya, pada asalnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu harus lemah lembut. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Ilmu sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berlemah lembut ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, sabar pasca melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, inilah yang menjadi penjelasan. Mungkin Anda pernah melihat dengan mata Anda sendiri, atau bahkan sebagian kita mengalaminya. Orang-orang yang dia itu baru belajar, ya, pulang-pulang ke keluarganya, pulang-pulang ke orang tuanya, pulang-pulang ke kampungnya, itu istilahnya apa? Babat alas, apa istilahnya? Jadi apa? Dibantai semuanya, ya, dibantai semuanya. Ini salah, ini tidak boleh, ini salah, ini bid'ah, ini syirik, ini segala macam. Ya, ini diantara sebabnya tadi, tidak adanya asy-syafaqah atau ar-rifq kalau istilahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sehingga harus ada ar-rifq dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sehingga kembali lagi ke pembahasan kita, ya, kenapa sikap atau sifat lemah lembut itu penting dimiliki oleh para penuntut ilmu? Karena para penuntut ilmu mereka memiliki beban, memiliki tanggungan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan salah satu syarat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah berlemah lembut. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, tadi sudah disinggung tentang hasad. Hasad itu akan merugikan para penuntut ilmu
dan tidak akan menguntungkan mereka. Ini sudah pernah kita singgung. Yang namanya ilmu tempatnya di mana? Ilmu itu tempatnya di hati. Hati itu cawan ilmu. Ya. Kalau Anda ingin hati Anda bisa menerima ilmu, maka bersihkan hati Anda. Dan salah satu penyakit ataupun salah satu kotoran dari hati itu adalah hasad. Hasad ini salah satu penyakit hati. Sehingga kalau masih ada hasad di dalam hati seseorang, ilmu itu tidak mau menetap di sana. Tidak mau ilmu menetap pada hati yang masih memiliki penyakit hasad. Kemudian Imam Zarnuji mengutipkan perkataan dari gurunya Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala yaqul, dia berkata, qalu inna ibn al-muallim yakunu aliman lianna al-muallim yuridu an yakuna tilmizuhu fil Qur'an aliman fabi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Mereka berkata bahwasanya putra seorang guru, seorang syekh itu biasanya akan menjadi alim juga, akan menjadi ulama juga. Karena guru itu menginginkan muridnya untuk menjadi orang yang berilmu terhadap Al-Quran. Maka disebabkan oleh keberkahan dari i'tiqad yang dia miliki tadi, dan keberkahan dari kasih sayang yang dia telah curahkan kepada para muridnya, maka putranya menjadi seorang alim. Ya, intinya kata Imam Zarnuji, Imam Zarnuji ingin menunjukkan dampak positif dari lemah lembut, ya, sifat syafaqah tadi, kasih sayang tadi. Dampak positif dari kasih sayang adalah contohnya seorang guru. Guru kan dia terbiasa untuk berkasih sayang kepada murid-muridnya. Dia curahkan kasih sayangnya, dia curahkan lemah lembutnya kepada para muridnya. Nah, tersebab hal tersebut Allah kemudian memberkahi anak keturunannya. Tersebab dia sudah mencurahkan kasih sayangnya kepada para murid-muridnya, Allah yang menjaga keturunannya berupa Allah kemudian menjadikan anaknya ini sebagai seorang alim. Maksudnya seperti itu yang ingin disampaikan oleh Imam Zarnuji. Kemudian wakana Abu Hasan yahki anna sadra al-ajal burhanul a'immah ja'ala waqta sabqi li ibnayhi as-sadri al-shahid Husamuddin was-sadri al-sa'id Tajuddin waqta ad-dahwa al-kubra ba'da jami'il asbaq. Abu Hasan menceritakan bahwasanya as-sadr al-ajal burhanul a'immah, dia mulai mengajar kedua putranya al-syahid Husamuddin dan al-sa'id Tajuddin pada siang hari setelah dia mengajar orang lain. Wa kana yaqulani inna tabi'atana takallu wa tamallu fi zalikal waqt. Dua orang anaknya ini berkata kepada bapaknya, kondisi kami biasanya di waktu itu setelah bapaknya mengajar orang-orang itu sudah lelah dan sudah bosan. Lalu bapaknya pun menjawab, innal ghuraba wal aulad al kubara ya'tunani min aqtaril ard fala budda min an uqaddima asbaqahum. Aku bisanya mengajar kalian memang pada waktu itu saja disebabkan orang-orang yang merantau dan para putra tokoh-tokoh besar itu berdatangan ke tempatku dari seluruh penjuru negeri, sehingga saya harus mengajar mereka terlebih dahulu. Maka kata Imam Zarnuji kemudian, fabi barakati syafaqatihi faqa ibnahu aksara fuqaha'i al-amsar wa ahli al-ardi fi dzalikal asr. Disebabkan bapaknya ini dia telah rela mencurahkan kasih sayangnya kepada para muridnya yang sudah datang dari berbagai penjuru itu, maka Allah pun kemudian menjadikan kedua putranya ini menjadi seorang faqih yang melebihi kebanyakan fuqaha di berbagai penjuru negeri yang hidup pada masa itu. Sehingga sekali lagi Imam Zarnuji ingin menunjukkan ini contoh nyatanya. Ya, di antara dampak positif dari seorang itu dia memiliki sifat kasih sayang seperti itu,
Ini tadi contohnya Abul Hasan, ya, menceritakan tentang As-Sadr Al-Ajal Burhanul A'immah. Dia punya 2 orang anak. Karena dia sibuk mengajari orang lain, dia sibuk mencurahkan perhatiannya untuk orang lain, dia baru bisa mengajar anaknya setelah melayani orang-orang. Orang anaknya sudah mengantuk dan seterusnya. Maka Allah jaga putranya ini, 2 orang putranya ini, dengan Allah bukakan kemudian fikih bagi mereka. Allah berikan pemahaman kepada mereka disebabkan kasih sayang yang dimiliki oleh bapaknya. Wa yanbaghi alla yunazi'a ahadan wa la yukhasimahu li'annahu yudayyi'u awqatahu. Penuntut ilmu hendaknya tidak bertengkar dan bermusuhan dengan seseorang pun, karena hal itu hanya akan menyia-nyiakan waktunya. Ya, maka Anda lihat sebenarnya kalau ada keributan di sosial media itu biasanya yang ribut itu siapa sih sebenarnya? Biasanya yang ribut-ribut di sosial media itu sebenarnya siapa? Itu orang-orang yang baru masuk tahap awal dalam menuntut ilmu. Coba perhatikan para ustadz-ustadz kita yang sudah diakui keilmuannya apa, ada mereka terlibat dengan isu-isu kekinian, ada isu apa yang panas bergulir, lalu mereka ikut-ikutan berdebat di sana, atau bahkan sama sekali terkadang tidak digubris sama sekali ada isu-isu apa. Ya. Maka itulah diantara ciri para penuntut ilmu sejati dan para ulama sejati, dia tidak bermudah-mudahan untuk mau ikut bertengkar dan ikut mau bermusuh-musuhan, tidak mau. Karena dia tahu hal itu hanya akan menyia-nyiakan waktunya. Qila al-muhsin yujza bi ahsanihi wal musi' satakfihi musawi. Orang yang berbuat kebaikan itu akan dibalas karena kebaikannya, sedangkan orang yang berbuat kejelekan akan dibalas sesuai dengan kejelekannya. Lalu kata Imam Zarnuji, ansyadani asy-Syaikh al-Imam Az-Zahid Al-'Arif Rukn al-Islam Muhammad bin Abi Bakr al-ma'ruf bi Imam Khawahir. Asy-Syaikh al-Imam Zahid Al-'Arif Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar, yang dikenal dengan nama Imam Khawahir, Zadah Mufti Al-Fariqain rahimahullah ta'ala, insyaallah ya, panjangnya nama dan gelarnya. Maka dia berkata, ansyadani Sultan Asy-Syari'ah wa Tariqah Yusuf Al-Hamazani. Sultan Asy-Syari'ah wa At-Tariqah Yusuf Al-Hamazani membacakan syair kepadaku. Ya, maka di sana maksudnya syariah dan tariqah di sana ini istilahnya orang sufi ya. Orang sufi dia membagi antara 2 hal ini. Ada yang syariat kata mereka dan juga ada tariqat kata mereka. Ya, maka ini salah seorang tokoh sufi. Ya. Ini contohnya ya, yang harus kita hati-hati dari kitab ini. Makanya banyak para ulama ketika mereka menyampaikan muqaddimah untuk kitab Ta'lim dan Muta'allim, ini adalah kitab yang luar biasa, banyak sekali faedah di dalamnya. Kan tapi dalam beberapa poin, dalam beberapa pembahasan kita memang harus berhati-hati. Termasuk diantaranya adalah terkadang Imam Zarnuji mengutipkan beberapa perkataan dari tokoh-tokoh yang tidak lurus manhajnya. Ya, maka di dalam syair tersebut dikatakan, la tajzi insanan ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Jangan kau balas kejelekan seseorang, cukuplah baginya kejelekan yang ada padanya maupun yang dia lakukan itu. Qila man arada an yuz'ima 'an fa'aduwihi falyukarrir wa unshidtu hadha sya'r. Dikatakan siapa yang ingin menghinakan musuhnya hendaknya dia mengulang-ulang syair berikut. Syair ini juga pernah dibacakan pula kepadaku. Apa bunyi syairnya? Idza syi'ta an talqa 'aduwaka raghima
wa taqtulahu ghamma wa tuhrikuhu hamma. Jika Anda ingin musuhmu itu terhina dan kamu dapat membunuhnya karena kesedihan dan membakarnya karena kesusahan. Ya. Bunuh musuhmu itu dengan kesedihannya dan bakar dia dengan kesusahannya. Wa taqtulahu ghamma wa tuhrikuhu hamma. Ya, itu tadi sudah ya. Farum lil ula wazdad minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamma. Maka carilah kemuliaan dan tambahlah ilmu, karena sesungguhnya orang yang ilmunya bertambah maka bertambah pula penderitaan batin dari pendengkinya. Ya, sehingga intinya di situ carilah kemuliaan dan tambahlah ilmu, karena orang-orang yang menambah ilmunya akan bertambah pula penderitaan bagi orang-orang yang mendengkinya. Ini cara elegan untuk menyerang balik seorang yang mendengki kita. Kemudian qila 'alaika an tashtaghila bi masalihi nafsika la bi qahri aduwika. Yang harus Anda lakukan adalah bekerja untuk kemaslahatan dirimu, bukan untuk menundukkan musuh. Ya. Sehingga ini di antara prinsip kita. Fokus untuk memperbaiki diri Anda, bukan fokusnya itu untuk men-tackle musuh-musuh kita. Ya. Dan ini juga lah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Para ulama itu dalam berdakwah itu bukan mereka itu tidak memiliki musuh. Banyak musuh yang dimiliki para ulama. Karena mereka menyampaikan kebenaran, itu banyak orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran yang mereka sampaikan. Tapi apa yang mereka lakukan adalah mereka tetap melanjutkan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang bermaslahat bagi, membawa kemaslahatan bagi diri mereka, dan mereka fokusnya bukan untuk membalas dan meladeni para musuh ini. Ya, maka Anda dapat lihat sebagian ustadz-ustadz kita mengisi di berbagai daerah di Indonesia itu sampai diusir, ya, tidak diizinkan untuk mengisi di sini dan di sana. Maka coba perhatikan, tidak lama setelah itu, beberapa jam setelahnya itu udah live streaming lagi, mengisi pengajian di sini dan di sana. Tidak kemudian mereka terganggu, ya, tidak kemudian mereka terganggu dengan gangguan-gangguan musuh itu, lalu mereka fokus untuk membalas musuh ini, kemudian ingin meladeni mereka. Tidak, ya, dilarang menyampaikan pengajian di suatu tempat, ya sudah fokus untuk mengerjakan apa yang menjadi maslahat bagi diri mereka. Di antaranya adalah dengan melanjutkan pelajaran-pelajaran yang mereka sampaikan. Ya. Saya ingat Ustaz Firanda diusir di salah satu tempat di Sumatera waktu ingin mengisi pengajian. Heboh waktu itu ketika kejadian itu. Kan tapi tidak lama setelah itu ternyata sudah live streaming lagi. Ya, yang nonton itu ribuan, masya Allah. Saya berpikir ini Firanda semacam tidak ada apa-apanya. Ya, tidak diizinkan untuk mengisi pengajian di situ. Tidak lama setelah itu mengisi pengajiannya slow-slow saja. Ya, ini contohnya. Yang dikatakan oleh Imam Zarnuji tadi. Yang harus Anda lakukan adalah bekerja. Fokus Anda adalah bekerja, mengerjakan sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi diri Anda, bukan fokus Anda itu adalah untuk menundukkan dan mengalahkan musuh-musuh itu, tidak. فَإِذَا أَقَمْتَ مَصَالِحَ نَفْسِكَ تَضَمَّنَ ذَلِكَ قَهْرَ عَدُوِكَ. Nah, ini dia alasannya. Jika Anda telah memenuhi kemaslahatan diri tersebut, otomatis hal itu akan mengalahkan keganasan musuh. Iyyaka wal mu'adata fa innaha tafdahuka wa tudhi'u awqataka. Hendaklah engkau berhati-hati dari sikap saling bermusuhan, sebab hal itu hanya akan membuka aibmu dan menyia-nyiakan waktu. Wa 'alaika bitahammuli la siyama minas sufaha. Dan hendaknya engkau bersabar, terutama ketika menghadapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu.
Maka ini banyak sekali faedah yang kita bisa dapatkan ya, kalimat-kalimat emas semua yang disampaikan oleh Imam Zarnuji di sini, yang semestinya menjadi prinsip kita dalam menuntut ilmu. Kita ulangi lagi, membaca sekali lagi. Yang harus Anda lakukan adalah bekerja untuk kemaslahatan diri Anda, bukan menundukkan musuh. Jika Anda telah memenuhi kemaslahatan diri, otomatis hal itu akan mengalahkan keganasan musuh Anda. Jauhilah sikap saling bermusuhan, sebab hal itu akan membukakan aibmu dan menyia-nyiakan waktumu. Anda harus bersabar, terutama ketika menghadapi orang-orang yang bodoh. Qala Isa ibnu Maryam salawatullahi alaihi. Isa bin Maryam alaihi salam berkata, ihtamilu minas safih wahidatan kay tarju 10. Sabarlah menanggung satu cobaan dari orang bodoh agar kamu mendapat 10 keuntungan. Ya, diganggu oleh seseorang yang jahil, orang yang memusuhi kebenaran, yang tidak mau menerima al-haq, maka bersabar. Dengan hal tersebut Anda bisa mendapatkan 10 kebaikan atau 10 keuntungan. Di catatan kaki kita baca kata pentahqiq, perkataan ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab Injil yang beredar sekarang, bisa jadi termasuk perkataan Nabi Isa yang dihafal oleh pengikutnya sejak dulu. Ya, tidak bisa dicek riwayatnya benar atau tidak, akan tapi secara makna adalah makna yang benar. Wa unsitu li ba'dihim syairan. Saya pernah dibacakan syair oleh salah seorang penyair. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin wa lam ara ghaira khattalin wa qali. Aku telah menguji manusia dari waktu ke waktu, akan tetapi aku tidak mendapati selain penipu dan pembenci. Walam ara fil khutubi ashadda waqa'an wa as'aba min al-mu'adatir rijal. Aku tidak mendapati perkara yang lebih dahsyat pengaruhnya, tidak pula lebih sulit untuk diatasi selain dari saling bermusuhan. Wa zuqtu miraratal asya' turran wa ma zuqtu amarra bis-su'al. Aku telah merasakan pahitnya segala sesuatu, tetapi aku belum pernah merasakan yang lebih pahit daripada meminta-minta kepada manusia. Yang ingin disampaikan oleh Imam Zarnuji dari syair ini adalah tadi tentang saling bermusuhan. Tidak ada yang lebih sulit untuk diatasi, kata penyair, melebihi saling bermusuh-musuhan. Kemudian Imam Zarnuji berpindah, wa iyyaka an tazunna bil mu'minin su'an fa innahu mansya'ul adawati wa la yahillu zalika. Jauhilah suuzon atau buruk sangka terhadap orang mukmin, karena sikap itu memicu permusuhan. Wala yahillu zalika, di samping hal itu juga sikap suuzon itu, berburuk sangka terhadap seorang mukmin itu tidak dihalalkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, berprasangka baiklah terhadap orang-orang mukmin. Hadis ini tidak sahih, akan tetapi maknanya makna yang benar. Ya, terdapat hadis lainnya yang semisal, di catatan kaki kita baca, husnul zanni min husnil ibadah. Berprasangka baik itu di antara ibadah yang baik. Maka husnuzon ini salah satu amalan hati juga, dan suuzon itu salah satu penyakit hati juga yang semestinya dihindari oleh para penuntut ilmu. Ya, sikap suuzon. Nah, sehingga tahapannya ya, ketika kita berinteraksi bersama kita sesama penuntut ilmu, atau bahkan ini juga berlaku secara umum bagi Anda yang sudah berkeluarga, ini juga berlaku kepada pasangan Anda. Jadi tahapannya seperti ini. Yang pertama, dalam hal-hal dunia itu kita dianjurkan untuk memiliki sikap yang namanya taghaful. Taghaful itu pura-pura tidak tahu. Kalau dalam hal dunia itu pura-pura tidak tahu, ini cuma dalam perkara dunia. Kita dianjurkan memiliki sikap yang demikian. Ya, misalnya suami istri masuk rumah, melihat suami pulang dari kerja masuk ke rumah, melihat rumah berantakan, di antara bentuk sikap taghaful adalah ya sudah, cuek saja.
Tidak usah dipermasalahkan, pura-pura tidak tahu saja, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu. Anda juga ya mungkin sesama mahasiswa tinggal di satu tempat, mungkin di satu asrama atau di ruang takmir, ada hal-hal apa yang tidak disukai dari saudaranya, yang itu dalam hal dunia saja. Ya, dalam perkara dunia kurang rapi menata apalah, maka kedepankan sikap taghaful tadi. Ya, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat. Di antara hikmah sikap taghaful ini adalah menghadirkan sikap saling mencintai tadi dan menghindari permusuhan. Ini dalam perkara dunia. Lalu kalau dalam perkara akhirat, dalam perkara agama, maka kita harus mengedepankan husnuzon. Di antara bentuk husnuzon itu adalah kita mencarikan 1000 uzur bagi saudara kita. Ya. Kalau kita masih bisa mencarikan uzur bagi saudara kita, maka carikan uzur. Oh, dia berbuat maksiat seperti itu, mungkin alasannya seperti ini, seperti ini. Carikan 1000 uzur. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, kalau kemudian engkau sudah berusaha untuk mencarikan uzurnya dan engkau tidak tahu uzurnya apa, tidak ketemu, katakan pada dirimu, barangkali saya yang tidak tahu uzurnya apa. Barangkali saya yang tidak tahu uzurnya apa. Ini dalam perkara agama, berupaya untuk dicarikan uzur terlebih dahulu. Sehingga ini terkait dengan pembahasan tadi, amar ma'ruf nahi munkar di awal tadi. Ya, tidak kemudian juga kita itu dia seperti kasus para penuntut ilmu yang baru memasuki pintu ilmu, yang gampang ngegas, ya, yang gampang apa-apa diingkari, ini bid'ah, ini syirik seperti itu. Maka tadi kalau dalam perkara dunia kita taghaful, kalau dalam perkara agama kita berusaha husnuzan, berupaya untuk mencarikan uzur bagi saudara kita. Lalu kata Imam Zarnuji, buruk sangka semata-mata hanya muncul dari jeleknya niat dan jeleknya hati ataupun perasaan seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam syairnya Abu Thayyib. Kata Abu Thayyib, "Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa 'ada muhabbayhi bi qawli 'udatihi wa asbaha fi laylin min asy-syakki muslim." Jika perilaku seseorang jelek, maka jelek pula prasangkanya. Dia membenarkan angan-angan yang terlintas di dalam pikirannya dan memusuhi orang-orang yang mencintainya karena perkataan musuhnya, serta berada dalam keraguan laksana malam gulita. Wa unshitu li ba'dihim, sebagian para penyair juga membawakan syair kepadaku. Tanaha 'anil faqih 'anil qabihi wa la turidhu wa man awlaitahu husnan fazidhu. Satukfa min 'aduwika kulla kaydin idza kada al-'aduwwu fala takidhu. Tinggalkan orang yang buruk perangainya, tak usah kau balas. Dan terhadap siapa saja yang kau bisa berbuat baik padanya, tambahlah kebaikan itu. Anda akan dilindungi dari setiap tipu daya seterumu. Jika seterumu menipumu, jangan kau balas menipu dia. Dan juga dibacakan syair kepadaku oleh Syekh Hamid Abul Fath Al-Busti, atau syairnya Syekh Hamid Abul Fath Al-Busti. Zul aqli la yaslamu min jahilin yasumuhu zulman wa i'natan. فليختر السلم على حربه وليلزم الإنصات إنصاتا. Orang berakal tidak akan selamat dari orang yang bodoh yang selalu berusaha menzalimi dan mempersulitnya. Hendaknya lebih memilih damai daripada memeranginya. Tetaplah diam meskipun dia terus berbicara. Alhamdulillah, kemudian kita sudah selesai membaca pasal yang ke-8 dari kitab Ta'limul Muta'allim ini, yang intinya adalah sebagaimana judul bab, hendaknya seorang penuntut ilmu dia memiliki 2 sifat tadi, yaitu sifat kasih sayang dan juga sifat tulus.
Demikian yang kita baca pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Setelah azan, jika ada pertanyaan maka kita akan menjawab pertanyaan. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.